Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zainal Mutakim, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3122106772 akan sedikit menjelaskan tentang set instruksi, addressing, models dan format. Set instruksi, instruction set, merujuk pada kumpulan perintah atau operasi yang dapat dilakukan oleh suatu prosesor atau sistem komputer. Set instruksi mencakup tiga komponen utama, addressing, pengalamatan, models, model, dan formats, format. 1. Addressing, pengalamatan. Addressing mengacu pada cara prosesor atau sistem komputer menentukan lokasi atau alamat dari data atau instruksi yang akan diproses. Ada beberapa mode addressing yang umum digunakan, seperti immediate addressing, nilai langsung dimasukkan ke dalam instruksi. Register addressing, operasi dilakukan pada nilai yang disimpan dalam register. Memory addressing, operasi dilakukan pada nilai yang disimpan dalam memori. 2. Models, model. Models mengacu pada arsitektur instruksi yang digunakan oleh prosesor atau sistem komputer. Terdapat dua jenis model instruksi yang umum, yaitu CIS, Complex Instruction Set. Komputer model ini memiliki instruksi yang kompleks dan beragam, memungkinkan operasi yang lebih kompleks dilakukan dalam satu instruksi. RIS, Reduced Instruction Set. Komputer model ini menggunakan instruksi yang lebih sederhana dan terbatas, dengan fokus pada kinerja yang efisien. 3. Formats, format. Formats mengacu pada tata letak dan struktur instruksi dalam set instruksi. Ada beberapa format instruksi yang umum, seperti Fixed Length Format, setiap instruksi memiliki panjang tetap dan tata letak yang konsisten. Variable Length Format, panjang instruksi dapat bervariasi, yang memungkinkan instruksi yang lebih kompleks. Paket Format, beberapa instruksi dikemas dalam satu word atau byte untuk menghemat ruang memori. Dengan kombinasi dari addressing, models, dan formats, set instruksi memberikan kemampuan dan fleksibilitas pada prosesor atau sistem komputer untuk menjalankan perintah dan operasi yang diperlukan dalam pemrosesan data. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya M. Zainal Mutakim, akan sedikit menjelaskan materi Arsikom pertemuan ke-13 tentang komponen komputer, Instruction Fetch Execute. Komponen-komponen utama dalam sebuah komputer modern termasuk unit pemrosesan pusat, Central Processing Unit, CPU, memori, penyimpanan sekunder, kartu grafis, dan beberapa komponen lainnya. Dalam konteks instruksi fetch dan execute, komponen yang terlibat utama adalah CPU. 1. Unit pemrosesan pusat, Central Processing Unit CPU. CPU merupakan otak dari komputer dan bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari beberapa komponen, di antaranya unit kontrol, control unit mengendalikan operasi dan aliran data dalam CPU. Unit aritmetika dan logika, arithmetic logic unit, ALU melakukan operasi matematika dasar dan operasi logika pada data. Register, menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang dijalankan. 2. Memori. Memori adalah tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Ada beberapa jenis memori dalam sebuah komputer. Random Access Memory, RAM menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan saat komputer menyala. Read-only memory, ROM menyimpan instruksi-instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai komputer. Cache, memori cepat yang menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan secara sementara. Instruksi fetch dan execute adalah langkah-langkah utama dalam eksekusi instruksi oleh CPU. Proses ini berjalan dalam siklus yang berulang dan terdiri dari beberapa langkah. 1. Fetch, pengambilan. Unit kontrol membaca instruksi berikutnya dari memori. Instruksi tersebut disimpan di dalam register instruksi. 2. Decode, pemecahan. Unit kontrol memecah instruksi menjadi operasi yang harus dilakukan dan lokasi data yang terlibat. 3. Fetch operands, pengambilan operan. Jika instruksi membutuhkan data dari memori, CPU akan mengambil data tersebut dari memori ke dalam register lain. 4. Execute, eksekusi. Unit kontrol mengarahkan ALU untuk menjalankan operasi yang diperlukan pada operan yang telah diambil. Hasil dari operasi tersebut disimpan dalam register atau dikirim kembali ke memori. 5. Write back, penulisan kembali.
Jika hasil operasi perlu disimpan, CPU akan menulis hasilnya kembali ke register atau memori. Setelah langkah-langkah ini selesai, siklus instruksi akan berlanjut ke instruksi berikutnya dengan melakukan pengambilan, fetch, instruksi selanjutnya dari memori. Proses ini berjalan terus-menerus selama komputer menyala dan instruksi-instruksi dieksekusi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.